saya denger ini ya, maksudnya sampean itu pernah menemani seseorang untuk menjual sate gagak. Itu gimana itu, kok bisa seperti itu? Jadi begini Mas Pujo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kang Ujo, Jagat Cilik. Salam dulur jagat. Seperti biasa kita malam Jumat ini ya, kita kedatangan narasumber yang mempunyai hal-hal misteri, cerita-cerita yang unik, pengalaman-pengalaman spiritual ataupun cerita misteri ini kita kuak pada malam hari Jumat ini. Dan tema kali ini di narasumber ini punya cerita tentang pesugihan sate gagak. Beliau ini pernah mengalami dan pernah menemani. Coba kita perkenalkan dulu dengan Mas siapa ini? Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu dari Cilangkap. Gimana Mas, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Ujo, sehat syukur walafiat, alhamdulillah. Umur berapa ini kira-kira sekarang nih? Waduh, saya masih remaja. Oh, masih remaja, belum punya istri nih Mas nih? Wah, belum nih Mas Ujo nih, barangkali dari netizen nih ada yang melirik nih. Ya coba pemirsa ini barangkali ada yang minat ini. Ya kita awal-awal kita bicara santai aja dulu, jangan tegang, santai aja. Siap Mas Ujo. Buat penonton sekalian. Ini awal ceritanya. Betul. Biar kita rileks, santai. Kalau kita nanti obrolan santai, ntar kita masuk ke poin-poin yang seremnya, entar santai dulu. Gimana Mas Ibnu? Saya denger ini ya, maksudnya sampean itu pernah menemani seseorang untuk menjual sate gagak. Gimana itu, kok bisa seperti itu? Jadi begini Mas Ujo, awal kisah itu bermula dari 7 tahun yang lalu Mas Ujo. Di sore hari kan, ketika aku sedang duduk di teras, nah ada panggilan tuh dari telepon masuk ya. Ternyata kawanku nelfon ya kan, lalu aku angkat ya. Terus aku tanya begini, "Lu bisa nggak temanin aku ke daerah katanya kan?" Iya, terus ya udah kata aku, "Jam berapa?" "Nanti habis maghrib jam 7." Ya udah, langsung diriku ke rumah dia tuh. Iya. Terus kita sambil ngerokok aja nih biar agak santai. Siap, nih. betul. Jadi jangan tegang. Betul. Mantap. Masih pembukaan dulu. Ayo kita iklan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Namanya aja bincang-bincang santai ya. Tapi betul. Misteri. Ini yang bikin tegang itu misteri karena malam Jumat ini. Waduh, bener di sini nih, aduh. Mana anginnya? Ini jam 2 ini kita mulai nih, jam 2. Soalnya kita nggak punya studio, jadi nunggu hening dulu ini. Justru yang ini nih dapat sakralnya kayak begini nih Mas Ujo. Ayo kita lanjut lagi. Tadi nyampe mana ini? Awalnya ketika temen aku telepon ya. Nah, habis maghrib aku langsung menuju rumah temanku. Nah, di sana dia bercerita tuh, dia ingin ke seseorang gitu kan, yang intinya dia tuh sebenarnya sakit hati gitu sama mantannya kan, karena dia itu kan ditinggal pergi mantannya ke cowok yang lebih tajir dari dia gitu Mas Kang Ujo. Awalnya. Terus gimana itu? Ya udah, akhirnya aku kan pergi tuh
bertiga, aku, temanku, dan teman dia. Nah, akhirnya aku menemui seseorang ke daerah itu Kang Ujo. Nah, terus. Nah, singkat cerita nih, sampai di situ akhirnya kita sudah sampai ke TKP. Nah, di sana kita masuk menemui orang itu. Ya. Nah, terus. Nah, situ kita ngopi-ngopi dulu nih, Kang Ujo, ngobrol santai kayak gini. Iya benar. Biar nggak tegang ya. Betul. Nah, selang 15 menit sampai 20, akhirnya kita dituntun tuh, diarahkan sama seseorang itu ke istilahnya kayak pendopo atau gubuk gitulah gitu kan. Saung, betul sawung. Gitu Mas Ujo. Akhirnya seorang itu empat mata ngobrol dengan kawanku, ya, ngobrol bla 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 bla. Nah, temanku ini mengutarakan hajatnya kepada beliau. Nah, gitu. Dan beliau tuh akhirnya menawarkan ibaratnya obat dari masalah dia gitu kan. Terus kamu sudah siap belum nih, ya kan, mengenai dampaknya apa dan apa gitu kan. Akhirnya beliau dan temanku ke pasar atau ke suatu tempat lah ibaratnya, ke pasar gitu. Untuk apa? Untuk beli burung gagak. Wih, mantap pemirsa, ini bener-bener burung gagak ini. Makanya aduh, aku sempat bertanya-tanya itu Mas. Gimana itu? Terus gimana itu? Nah, aku kan itu harganya berapa tuh burung gagak dijual di pasar itu? Aduh, kalau itu aku kan nggak ikut ya. Jadi aku di saung itu sama temannya dia ya. Jadi dia yang beli sama seseorang itu tuh, beli ke tempat itulah atau pasar lah gitu intinya. Ya udah, akhirnya kan pas sudah sampai dia kembali dari pasar itu, nah akhirnya kan lalu disiangkan tuh burung gagaknya kan. Nah, itu disiangkan tuh diapain itu Mas Ibnu? Kalau menurut aku melihatnya ya, atau aku menyimaknya itu dibikin sate Mas, dipotong-potong gitu kecil, terus ada tusuknya gitu Mas. Oh gitu. Iya. Itu satu burung jadi berapa tusuk itu kan? Gagak itu kan gimana? Makanya waktu itu aku ngeliatnya sih 3 atau 4 ekor gitu belinya. Iya begitu. Oh, berarti belinya 4 ekor, intinya 3 atau 4 ekor. Betul. Yang iya gitu. Dicabuti bulunya lah, dikasih air panas gitu, dipotong-potong. Itu keadaannya siang apa malam itu pas? Waduh, aku sampai situ jam 1 lewat Mas. Berarti itu sekitar jam 2 lewat itu nyanyi. Jam 2 malam. Betul. Masya Allah, pemirsa lihat ini bener-bener tegang ya, jam 2 malam bikin motong gagak dibikin sate. Ini ceritanya menarik ini. Kita coba kupas lagi dengan Mas Ibnu ini. Ayo kita lanjut Mas Ibnu. Iya. Nah, setelah itu kan setelah kita selesai menyiangkan, terus kita tusuk-tusuk satenya ya, sama teman aku itu. Akhirnya kita siap-siap untuk berangkat lah ke daerah pantai selatan lah. Iya. Nah, kita dalam perjalanan, ya kan. Nah, tibalah kita di sebuah pantai lah. Itu jam berapa tiba di situ? Tiba di situ itu waktu itu sekitar, karena kita waktu itu akses yang cepat gitu ya, kita tidak macet juga. Waktu itu di sana sekitar jam 4:30 Mas waktu itu. Pagi ya. Masya Allah. Terus. Nah sudah saat itu akhirnya kan kita beres-beres peralatan ya. Nah kita ritual sejenak lah. Ritual sejenak dengan seseorang itu. Akhirnya teman aku itu Anda melihat ritualnya nggak seperti apa? Kalau itu sih ya semacam antara apa doa gitulah. Oh iya.
Terus Ya udah kayak gitu. Dan akhirnya teman aku itu mendapat lakon lah dia untuk jualan sate, Mas. walah, ya pemirsa. Jadi teman Mas Ibnu ini diituin seseorang buat jualan sate gagak gitu. Masya Allah, luar biasa. Sate gagak itu ngejualnya gimana itu? Apakah bang sesama orang manusia, apa ke bangsa jin, apa gimana itu cara ngejualnya itu gimana maksudnya? Kalau menurut dari apa yang beliau utarakan ya, Iya. nah beliau itu sepertinya itu yang beli itu bukan sosok manusia, Mas. Waduh, Masya Allah. Pemirsa, ternyata yang beli itu sesosok jin, bukan sesosok manusia. Ayo kita lanjut. Ya kan aku juga bingung waktu itu. Padahal waktu itu waktu sudah menjelang pagi, Mas ya. Iya. Nah, kenapa? Tapi kalau di sana itu masih gelap gitu, agak gelap gitu. Karena Gitu. daerahnya tuh mungkin masih hutan apa gimana itu? Ya memang itu melewati hutan-hutan begitu, kayak pinus lah, jati lah. Iya. Dan di situ memang sepi sekali ya, suasananya hening dan ibaratnya mungkin agak jauh gitu dari pemukiman warga. Iya. Nah, Terus maksudnya di perjalanan itu Mas Ibnu itu apa ada kendala apa selamat sampai tujuan apa gimana itu? Alhamdulillah selamat itu. ya ada paling hal tertentu itu? di jalan itu sendiri ya paling kita ya cuman inilah agak-agak ada gajulan dikit lah, itu karena emang jalannya agak rusak. Berarti halangan hambatannya cuma jalannya rusak gitu. Betul. Tapi kalau hal yang mistis itu ada enggak itu? wah paling perjalanan itu. bunyi-bunyi suara-suara aneh lah, mungkin burung atau apalah gitu. Burung kan nggak aneh, itu wajar burung. Ini Ya. burung kan. Tapi kan agak mencekik gitu kan, wak. Apa gimana gitu. Oh iya. Jadi suaranya beda, itu burung-burung malam itu mungkin ya. Mungkin Mendukung suasana. betul. Nah, jadi suasana itu lebih mendegangkan. Ya anggap aja nada dering, Mas. Iya benar-benar. Nah terus gimana itu satenya tuh dijual per tusuk tuh berapa itu? Oh jadi gini, kasih Kak cerita kan, dia sudah Jangan disingkat-singkat. Oh, Kita biar pemirsa siap. tuh tahu maksudnya detailnya itu gimana itu? Jadi begini kan, setelah melakukan beberapa ritual ya teman aku, nah akhirnya dia membakar satenya tuh, Mas. Jadi situ memang ada peralatannya, gerobak kecil lah gitu ya kan. Dia mulai membakar arang, mungkin selanjutnya dia mengkipas-kipas tuh satenya kan. Iya. Terus Ya kan, nah itu bangsa 5 menit gak ada reaksi kan, belum 10 berarti menit. ritualnya biar baunya itu kecium dulu gitu, dibakar di situ. Kalau itu saya kurang tahu karena ini saya pun baru. cuman disuruhnya seperti itu. Betul. Ya kan. Nah, setelah 30 menit lebih berselang ya. Jadi kan pas sudah mengkipas-kipas begitu, akhirnya datang tuh angin besar gitu kan. Aku bingung tuh kan. Nah udah gitu temanku pun makin semangat kipasnya kan. Nah aku kan sama seseorang itu, sama temannya dia itu duduk di mobil Avanza-nya orang yang memberikan lakon seperti itu kan ya. Iya. Akhirnya kan di situ kelihatan, Mas, ada sosok lah, bayangan tapi kurang jelas, tapi itu tingginya melebihi tinggi badan manusia, Mas. Masya Allah. Datang menghampiri. Itu wujudnya seperti apa Mas Ibnu? Aduh, aku karena jaraknya agak 10 meter lebih, agak nggak jelas, ada agak semak-semak gitulah. Nah, dia datang menghampiri kan. Nah, menghampiri. Nah, teman aku kaget tuh, ya kan? Kaget. Nah, kurang jelas dia ngucapin apa kan? Nah, bayangan itu hilang, Mas. Nah,
langsung kan. Mundur lagi Mas Idmu, kayaknya ini mundur lagi nih. Oh Kurang- iya, kurang ini nih. iya. Pas itu teman aku ngucapin satu, akhirnya bayangan itu hilang, sosok itu kan. Nah, langsung seseorang itu bilang, ya dengan mata sedikit menyorot kan. Nah, dia mengelihati temanku, mengamati, ya. Dan akhirnya teman aku lanjut mengkipasi kan. Ya. Nah, pas sekitaran 15 sampai 17 menit nah. Iya, iya. Nah, ada lagi Mas, angin bertiup kencang gitu kan. Pokoknya itu angin itu padahal itu sebelumnya itu angin tenang Mas, tiba-tiba angin berhembus kencang gitu kan. Terus di pikiran Anda itu gimana itu setelah angin bertiup kencang itu? Apakah takut? Apakah ibaratnya tambah tegang? Gimana itu? Coba ceritain. Sebenarnya nih rasanya nano-nano Mas, campur aduk gitu. Masya Allah. Mungkin Luar bukan biasa. asam manis lagi nih Mas. Jadi di situ aku sedikit memang adrenalinku agak naik gitu kan. Iya, Tapi itu rasa penasaranku melebihi itu Mas. Jadi saking penasaran akhirnya Nah. kan memberanikan diri. betul. Iya, Nah, benar. kalau yang ini terlihat nih sosok agak jelas Mas. Nah, jadi ada orang pakaian rompi zaman dulu tuh Mas. Iya, iya. Datang ya kan. Dia ukurannya sih masih standar manusia lah, tingginya 180-an kan. Iya, Nah, iya. dia pakai ini Mas, semacam kayak apa ya, alat perang yang bulat itu tuh. Oh, dia pakai rompi gitu, datang dia dua orang gitu dia berdampingan, gitu kan. Nah, di sini langkah kakinya itu dia agak terasa loh, duk gitu. Berarti bumi ini getar gitu. Nah, agak getar itu. Nah, aku penasaran. Luar biasa itu. Jam segini ada orang gitu kan, ibaratnya main ke pantai gitu, laki sama laki ya. Kalau laki sama cewek kan mending ya gitu. Iya, iya. Wah, gue akhirnya tiba di depan gerobak temen aku kan. Nah lalu tuh temen aku tuh kelihatan kaget kan. Wah, tadi ngucap apa itu aku nggak tahu kan. Dah, bus, hilang gitu itu sosok dua orang itu kan. Terus hilang Lagi. nggak ada jejaknya. Betul. Wah. Itu hilangnya bentuk kabut apa cahaya apa tahu-tahu ngilang gitu. Oh, pas hilang itu dia aku nggak begitu jelas ya karena agak jauh ya. Iya, iya. Jadi hilangnya itu dia tuh kayak emang ada asap kecil tapi dia lebih ke hembusan angin gitu Mas. Terus. Nah, akhirnya seseorang itu yang bersamaku yang mengasih tahu tadi tentang lakon itu langsung mengedutkan dahi tuh, dia ada langsung megang jidatnya gitu kan. Wah, apa ini gitu kan. Nah, lanjut akhirnya kan. Nah, teman aku ngipasin lagi nih, tanya ketiga nih kan. Dia mengipas. Nah, ini selang ada 20 menitan lebih lah, 25 menit kan. Nah, di laut itu langsung Mas, langsung Kang Ujo. Jadi laut itu seperti apa ya? Seperti gelombang itu kayak Naik gelombangnya. Kayak ada perahu atau kapal yang datang gitu, yang menepi gitu. Iya. Ya kan akhirnya. Nah, di situ ada bunyi kalau aku waktu itu nggak salah dengar itu seperti ada bunyi gamelan Mas. Masya Allah. Ya kan akhirnya. Nah, di situ aku ngeliat tuh hampir jelas banget Mas. Kalau itu kayak ada dayang ya, agak dayang begitu, dayang sama putra aja tuh datang Mas. Mau menghampiri teman aku itu. Mungkin dia mau beli sate gagak kayak kali Mas ya. Bisa jadi tuh. Nah, akhirnya kan aku penasaran Mas, karena itu sosok yang jelas. Aku sama temannya itu akhirnya pamit tuh. Aku bilang, Pak, aku pengen lihat ya Mas ya, Pak, karena sosoknya tuh bagus, mahkota gitu, ada antinya, cakep. Aku coba memberanikan diri tuh Mas, dekat itu kan, di dekat pohon kelapa aku melihat kan. Nah, ya kan. Nah, di dayangnya ini
turun duluan, ya kan? Dayangnya Ya, seperti mempersilahkan tuan putrinya itu turun. betul Mas Ujo. Gini Kang, jadi ya akhirnya, nah sang putri menghampiri kawanku, ya, set. Nah, kawanku Itu maaf Mas itu, saya masih nggak masuk logika ini. Ini maksudnya dari laut nih. iya betul. Dia jalannya seperti layaknya orang jalan ke tanah, apa dia terbang nyesrek? Apa gimana itu? Itu nggak logika saya nggak masuk ini. Gimana Mas? Nah, itu pun persis sama dengan dalam benak aku tuh waktu itu, Mas. Iya, iya. Jadi aku pun penasaran. Nah, tapi pas aku lihat itu, aku nggak bisa ngeliat kakinya karena apa? Itu panjang, karena dia roknya itu panjang, Mas. Jadi roknya itu menyeret dengan ombak pantai gitu. Iya, iya. Terus gimana itu? Ya, aku pun ya nggak fokus sebenarnya ke bawah, aku lebih fokus ke atas. Nah, dia itu pakai kemben gitu Mas. Nah, dia jalan ya kan, karena aku melihat di jarak lumayan lah, ketutup semak-semak. Nah, akhirnya itu, nah tampaknya dia tuh mendekati temanku, wah kan, temanku membalik satenya, ya kan, ya dia profesional lah menjalani perannya kan, sebagai tukang sate. Sebagai tukang sate, ya. Nah, ini kan kejadian unik lagi begini Mas, ketika mungkin dia sedang transaksi beli-beli ya, gitu sate, ya kan. Nah, teman aku kaget ya kan, kaget, dia nyebut apa gitu kan. Nah, langsung itu tiba-tiba sosok itu tuh hilang gitu Mas. Seketika hilang. Ketika, karena teman aku itu seperti mengucap sesuatu gitu. Mungkin lafaz-lafaz Allah mungkin. Aduh, ya aku kurang tahu. Nggak denger itu. Nah, setelah itu sampai pas itu, setelah sosok gue tuh pergi, nah kemudian ada bunyi lagi Mas, bunyi mumpang gitu, seperti ada benda sesuatu yang guling gitu. Nah, itu dia aku heran, ternyata seseorang itu yang tadi di mobil itu mobilnya terbalik. Masya Allah. Waduh, tuh gimana kok bisa terbalik itu? Dan akhirnya saya ceritakan, akhirnya memang hari waktu itu sudah pagi ya, matahari sudah terbit ya. Enggak, maksudnya itu mobil terbalik itu apa ada korban apa gimana itu? Nah, saya kurang tahu Mas, karena waktu itu fokusnya terbagi ke teman saya dan ke seseorang itu, ke orang pintar itulah. Nah, langsung akhirnya aku menghampiri orang pintar itu kan, kita coba menyelamatkan dia gitu kan. Untungnya tidak apa-apa, cuman ya peralatan sajiannya berantakan lah gitu. Iya benar-benar. Nah, setelah itu mudah-mudahan nggak ada apa-apa emang, ya, alhamdulillah jadi selamat lah intinya. Iya, gitu. akhirnya setelah itu setelah orang pintar itu atau bapak itu tidak kenapa-napa, ya akhirnya kita menghampiri teman aku, ya kan. Akhirnya situ kita duduk, kita ngobrol, ya kan. Terus terus langsung bapak itu cerita, kamu ini gimana sih gitu katanya kan. Gimana apanya Pak, kata teman aku kan. Iya. Aduh, kenapa tadi itu mereka itu nggak jadi beli gitu kan. Aduh Pak, ini pengalaman aku ini baru pertama kali aku tuh ngeliat sosok-sosok yang aneh-aneh gitu katanya. Waduh. Ternyata gagal Kurmisa. Intinya Gina itu kabur. Nggak tahu kenapa, mungkin si temannya si Mas Ibnu ini mungkin persepsi saya mungkin mengucap lafaz-lafaz yang dilarang mungkin, jadi si jinnya itu kabur. terus itu berarti nggak ada apa namanya tuh jual beli itu, transaksi itu nggak ada akhirnya? Nggak ada Mas, akhirnya kan itu bapak itu bertanya kepada teman aku, ya kan. Dia bertanya begini, kamu tadi ngucap apa? Pak, tadi aku tuh ketika sosok itu menghampiri tuh, aku bilang astagfirullahaladzim, dia bilang gitu kan. Luar biasa. Nah,
langsung sosok itu hilang Pak. Aku bingung. Kata bapak itu, ya kamu nggak boleh begitu gitu kan. Ya namanya kamu melakukan ritual seperti ini tuh nggak boleh pakai lafaz Allah, dia bilang gitu. Itulah pemirsa, jadi emang lafaz-lafaz Allah itu menolong. Jadi si masnya itu menyebut lafaz sang pencipta, yaitu Allah. Makanya itu transaksi itu gagal. Ya kita ambil positifnya, hikmahnya, berarti Allah masih melindungi bahwa itu perbuatan syirik ataupun perbuatan zalim. Nah itu emang dilarang. Ini mungkin beliau itu masih terjaga, masih dilindungi, dan Allah nggak mau mungkin arahnya ke situ, jadi dibalikin lagi secara tidak langsung. Nah terus gimana itu kelanjutannya Mas Ibnu? Ya padahal temanku bercerita ketika sosok yang terakhir datang yang seperti putri raja itu kan, padahal itu di perahunya itu ada peti uang gitu. Aduh, iya, tapi kan ya, teman aku sudah terlanjur bilang astagfirullahaladzim kan. Iya. Mungkin mungkin dibalik kekhilaafannya dia masih ada nama Tuhan yang terselip di hatinya. Benar. Iya. Jadi kalau siapapun orangnya itu, kalau dia masih mengingat Allah, intinya Allah bakal menuntun dia, intinya kan gitu. Betul Kang Ujo. Allah itu selalu melindungi ataupun menuntun ke jalan yang benar. Mungkin dia mau belok ke arah situ, dibelokin lagi. Betul. Karena dia ada, walaupun sekecil pun dia mengingat Allah. Allah tahu, karena Allah maha besar, maha tahu segalanya di hati seseorang. Gitu. Amin. Luar biasa. Nah, terus sesudah itu, apakah ada ritual lagi atau bergegas pulang atau gimana itu Mas? Setelah itu kita sempat bicara juga ya, bahwa sebenarnya sih aku sempat nasihatin teman aku, sebenarnya berarti lo emang nggak boleh, ya kan? Iya benar. Nggak boleh kayak gini, ya kan? Karena niat itu juga kurang baik sebelumnya. Toh lo ikhlasin deh apa yang mantan lo perbuat ke lu, ya kan? Itu nggak ada gunanya. Kita serahin aja ke Allah, yang penting kita nggak zolimin orang lain. Iya benar. Gitu. Intinya kan gitu. Terus ada keniatan lagi nggak temen si Mas Ibnu itu? Maksudnya ke seseorang itu lagi, apa mau mengulang lagi ritual seperti itu? Apa dia langsung sadar begitu saja sesudah kejadian itu? Begini Kang Ujo, jadi setelah kejadian itu kita bulatkan tekad lah, ya kita minta maaf lah ke bapak itu tadi ya. Walau bagaimanapun kan kita juga agak nyusahin ya. Iya, terus sampai mobilnya terbalik ya kan. Iya benar. Ya akhirnya lah kita putusin, ya nggak ada baiknya juga, ada nggak untungnya berbuat kayak gitu Mas. Iya benar. Iya, yang bikin saya aja masih bertanya-tanya itu, ada orang berpikir langsung pendek, ngejual sate gagak. Mungkin di situ ritualnya itu kan bisa dibilang itu banyak hambatan lah. Pas di ritualnya juga menemui hal-hal yang di luar nalar, di luar logika, seperti penampakan aneh. Sesudah itu ada sosok yang datang. Itu Mas Ibnu mukanya tuh ngeliat tuh yang tinggi tuh, saya dari tadi tuh bertanya-tanya ini, yang tinggi pertama yang 3 meter itu seperti apa? Maksudnya mukanya, fisiknya gimana itu Mas Ibnu? Apa Mas Ibnu ngelihatnya itu seperti bayangan, apa jelas seperti orang? Gimana? Begini Kang Ujo, jadi aku ngeliatnya sosok bayangan ya, tapi itu bentuknya tak lazim seperti sosok manusia Mas Ujo. Bertanduk kah?